wajah kamu muram begitu? Ada apa? Nggak betah di rumah. Pak, Bu, Ibu sama Bapak tahu nggak sih kalau Gaby itu ada di Jakarta? Ya? Ibu sama Bapak tahu? Kenapa memangnya? Ibu sama Bapak juga tahu kalau dia lagi kerja di rumah sakitnya Kak Moses. Bapak, Ayo, Kok kamu baru pulang? iya. Kelihatannya cerah sekali kamu. Masa sih? Gimana? Udah check up belum? Oh, belum ada kesempatan untuk check up. Tapi nanti aku check up. Moses? Kenapa kamu Moses? Eh, Moses? nggak apa-apa. Cuman punggungnya terkilir. Terkilir? Memangnya kamu habis ngapain? Eh, di rumah sakit tadi ada pasien yang jatuh. Aku angkat dia. Malah punggung aku yang terkilir. Udah. Biar mama aja ya. Nih, Makasih ya, aku ke kamar dulu. ya. Hati kecilku bilang, seperti ada yang disembunyikan Moses. Tapi kenapa dia menyembunyikan itu dari aku? Kak Moses, aku udah lama banget nggak ke makam Kak Naila. Temenin yuk besok. Kak Moses nggak ada praktek kan? Aku udah cek. Oke, selesai koas ya. Ketemu di parkiran, depan mobil aku. Oke, see you tomorrow, Kak. Beneran lo pergi sama dokter Moses? Keren banget. Deket banget sih. Ya, tapi jangan ngarep-ngarep lah. Katanya sih dokter Moses lagi perhatian gitu sama satu cewek. Hah? Perhatian sama cewek? Iya, Jo. Katanya dia pasiennya dokter Moses. Cantik. Terus kalau tuh pasien datang, dokter Moses seneng banget, ya kan? Ya, mulai hari ini tuh gue denger-denger sih dia mulai kerja di sini. Di bangsal anak gitu. Dekor-dekor gitu deh. Hai Sus, saya mau lepas jahitan nih. Dokter Mosesnya ada? Maaf Mbak, tapi dokter Moses lagi nggak praktek hari ini. Tapi kalau Mbak mau buka jahitan, bisa kok diganti sama dokter berganti kalau Mbak mau. Gitu ya? Iya. Tunggu sebentar deh. Baik. Dokter nggak praktek ya? Nggak bilang nih. Salah saya juga sih, nggak ngecek jadwal praktek dokter. Saya buka jahitan sama dokter lain deh. Kak, sorry Ada pasien nungguin aku. Bentar ya. Bentar. Bentar ya Mbak, kita buka perbannya. Dok, biar saya aja. Oh ya, silakan dok. Dokter Moses? Bentar ya dok, saya ambilin jasnya. Iya. Kok bisa cepet banget sampai sini dok? Iya, aku udah di rumah sakit, cuman aku nggak praktek. Oh ya ampun dokter, saya jadi tersanjung gini dokter sampai bela-belain mau praktek. Nggak, soalnya aku tuh nggak suka nggak selesain sesuatu yang udah aku mulai. Oh. Ya, kita cepat perbannya sekarang ya. Maaf ya. Au. Oh, sorry. Pelan-pelan dokter. Joanna? Loh. Kok malah pergi sih? Tuh,
Kamu kenal sama Joanna? Itu sepupu aku. Sepupu. Sorry ya, aku telat. Yuk. Kak, kayaknya udah gak keburu deh. Udah sore banget soalnya. Oh iya. Kak, kakak tuh udah kenal lama sama Gabriela. Baru berapa minggu? Kakak sadar kalau mukanya dia itu mirip banget sama Kanaila. Iya. Tapi kakak sadar juga kan kalau dia itu orang yang berbeda dengan Kanaila. Iya, Joanna, aku sadar. Oke, aku pulang. Joanna. Kalau kalah sama Kanaila, itu sih udah pasti aku tahu. Tapi kan Kanaila udah gak ada. Kamu Ses ngerti betapa aku nungguin kakak tanpa kakak pernah tahu. Gaby cuma mirip sama Kanaila. Masa cuma karena mereka mirip, aku harus kalah sih? Loh, kok dokter Mosesnya nggak ada? Ibu cari dokter Moses. Ya, suster. Saya mau ketemu dengan anak saya. Oh, Ibu, dokter Moses tadi bilang ke saya kalau dia lagi ada jadwal kemo, Bu, bersama dokter Tino. Kemo? Iya, Bu. Maaf Ibu, sedang ada prosedur di dalam. Saya mau ketemu dengan dokter Moses. Kamu kan tahu kalau saya ibunya? Tapi maaf Ibu, tadi dokter Moses sudah berpesan pada saya selama prosedur berlangsung tidak ada yang boleh masuk dulu Ibu. Pokoknya saya mau ketemu dengan anak saya. Dan kamu nggak bisa larang saya. Ya? Tapi Ibu maaf ya. Gimana sih? Saya ini mau ketemu sama anak saya. Awas. Ibu maaf, Ibu. Udah kamu. Ibu belum boleh masuk. Ibu maaf, Ibu. Iya, soal pengadaan alat di onkologi nanti akan saya bawa ke rapat direksi ya. Benar, dokter. Seandainya kita punya alat lebih memadai, tentu kita lebih bisa menangani penderita kanker di rumah sakit ini. Mama ngapain di sini? Tadi katanya ada yang lagi prosedur kemo. Tapi kok orangnya nggak ada? Iya. Prosedurnya udah selesai. Dan pasiennya udah dibawa keluar, Ma. Tapi susternya kok nggak tahu ya? Kami membawanya dari pintu samping, Bu. Emang ada apa di pikiran Mama? Enggak. Nggak ada apa-apa kok. Mama cuma bawa ini buat kamu. Makasih ya, Ma. Ya udah ya. Permisi dokter. Dokter, saran saya, dokter tidak bisa berlama-lama untuk menutupi hal ini. Ada banyak efek dari hasil kemo. Dokter akan muntah-muntah dan mual, rambut dokter akan banyak rontok, dan masih banyak efek lainnya. Lagi pula, ibu dokter berhak untuk mengetahui apa yang telah terjadi pada anaknya. Iya. Saya juga setuju. Tapi saya cuman cari momen yang pas. Jo? Kenapa ke wajah kamu muram begitu? Ada apa? Nggak betah di rumah. Pak, Bu, Ibu sama Bapak tahu nggak sih kalau Gaby itu ada di Jakarta? Ya? Ibu sama Bapak tahu? Kenapa memangnya?
Ibu sama Bapak juga tahu kalau dia lagi kerja di rumah sakitnya Kak Moses. Bapak